Kita sudah terhubung dengan Akting Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Diki Yunus. Selamat siang, Pak Diki. Pak Diki, dari 200... Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Saudi Arabia. Baik, Pak Diki, dari 229 orang ini, mana yang lebih banyak, Pak? Pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran berhaji tanpa izin, Pak? Baik, terima kasih para pendengar. Dapat kami simpulkan bahwa mereka ini kebanyakan adalah yang melebihi batas waktu tinggal di Saudi, kemudian memanfaatkan musim haji ini untuk berhaji tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh Saudi. Alhamdulillah 229 saudara kita saat ini berada di tahanan sementara imigrasi di wilayah Mekah, sekitar 50 km dari Jeddah. Kondisi mereka saat ini cukup baik, teman-teman. Kita juga sudah berkesempatan membesuk mereka. Alhamdulillah anak-anak, perempuan, laki-laki yang terjaring ini dalam kondisi yang baik karena memang fasilitas imigrasi di Saudi dapat kami sampaikan cukup baik fasilitasnya. Pak Diki, bisa dipastikan bahwa kesemuanya itu adalah mereka ditahan ya oleh pihak Arab Saudi, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak KJRI sendiri terhadap para WNI ini yang saat ini masih ditahan oleh pihak Arab Saudi? Baik, begitu kami mendengar informasi tanggal 7 adanya penangkapan dan diserahkan sementara ke tahanan imigrasi, kami langsung meluncur ke pusat tahanan dan berhasil bertemu dengan mereka. Saat itu juga kami langsung mendata mereka, rata-rata mereka ini berasal dari wilayah Jawa Timur, Madura, Jawa Barat dan sekitarnya. KJRI akan terus memantau perkembangannya. Saat ini SPLP atau surat perjalanan laksana paspor tengah kami susun. Namun demikian, Saudi saat ini tengah memasuki libur musim haji. SPLP akan kami submit ke pihak Saudi setelah libur haji selesai, yaitu sekitar tanggal 19. Setelah dipastikan tidak ada tuntutan dari kepolisian atas keberadaan mereka selama di Saudi, insya Allah mereka akan segera diproses kepulangannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi malam kami mendapat komunikasi dari Saudi Immigration. Mereka dari 229, 120 diantaranya dinyatakan clear, artinya tidak ada sangkut paut dengan tindak pidana di Saudi dan siap untuk dipulangkan. 120 itu masih sebagian dari jumlah 229. Sisanya kita masih menunggu koordinasi dengan pihak Saudi mengenai status mereka. Berarti bisa dipastikan sampai tanggal 19 September nanti mereka belum bisa keluar dari tahanan, begitu ya Pak Diki? Dan ini apakah masih bisa, betul. Bicara mengenai mereka akan dideportasi dan dipulangkan ke Indonesia, apakah masih bisa kembali ke Arab Saudi, Pak, jika mereka membawa dokumen resmi seperti itu? Kalau mereka telah ditangkap dan tuduhannya jelas akan menunaikan ibadah haji tanpa izin, itu mereka tidak bisa memasuki Saudi selama 10 tahun. Saya rasa ini satu hukuman yang setimpal karena tidak adil bagi mereka yang telah mendaftar haji sekian tahun, sekian puluh tahun, membayar biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Sementara ada sebagian warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia yang memanfaatkan kelengahan aparat keamanan untuk melaksanakan ibadah haji. Pak Diki, apakah proses pemulangan mereka nanti akan difasilitasi oleh pihak KJRI? Tentunya khususnya itu mengenai biaya untuk kepulangan itu sendiri, Pak. Ya, ini karena penangkapan dilakukan oleh Saudi dan sebagaimana yang dialami oleh warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, tentu semuanya akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Saudi. KJRI hanya akan mendampingi mereka dalam penyiapan dokumen, kemudian memastikan kepulangan mereka sampai ke airport, dan juga bagi yang terkena atau tersandung kasus hukum, KJRI akan mendampingi mereka proses hukumnya di mahkamah sampai mereka menjalani hukuman di penjara.
Baik, terima kasih Pak Diki atas informasinya. Itu tadi Pak Diki Yunus, Akting Komjen KJRI Jeddah di Arab Saudi.